Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode kali ini, Tukar Kawruh akan membahas salah satu kesenian rakyat yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Jawa Timur, yaitu ludruk. Ketika kita berbicara tentang teater tradisional Indonesia, banyak orang mungkin langsung teringat pada wayang urang, ketoprak, atau lenong. Namun di Jawa Timur terdapat sebuah kesenian panggung yang lahir langsung dari denyut kehidupan rakyat biasa. Kesenian itu adalah ludruk. Ludruk merupakan salah satu bentuk teater tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakat akar rumput. Karena lahir dari pengalaman dan ekspresi rakyat kebanyakan, ludruk sering disebut sebagai teater rakyat. Cerita-cerita yang dipentaskan biasanya mengangkat persoalan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, keluarga, hingga berbagai kritik sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Keunikan ludruk tidak hanya terletak pada ceritanya, tetapi juga pada bahasa yang digunakannya. Para pemain membawakan pertunjukan dengan bahasa sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat. Karena itu penonton sering merasa dekat dengan cerita yang disajikan, seolah-olah sedang melihat cerminan kehidupan mereka sendiri di atas panggung. Ada beberapa unsur penting dalam pertunjukan ludruk, seperti tari remo, dagelan, selingan, dan pertunjukan lakon itu sendiri. Ludruk sendiri tidak memiliki aturan baku yang terlalu ketat. Tidak ada pakem pasti mengenai jumlah pemain maupun jumlah babak yang harus ditampilkan. Para pemain justru dituntut untuk memiliki kemampuan improvisasi yang tinggi. Mereka harus mampu mengembangkan cerita, menciptakan dialog yang hidup, serta menyesuaikan pertunjukan dengan situasi dan merespon penonton. Sejarah ludruk sendiri memiliki perjalanan yang sangat panjang. Beberapa kajian menyebutkan bahwa bentuk awal kesenian ini sudah dikenal sejak abad ke-12 dengan nama ludruk bandan. Pada masa itu, pertunjukan ludruk bandan lebih banyak menampilkan atraksi kekuatan batin, kesaktian, dan unsur-unsur magis. Pertunjukan biasanya digelar di tanah lapang dengan iringan musik sederhana seperti kendang dan cidor. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pertunjukan ini dipercaya memiliki fungsi pengobatan bagi anak-anak yang sedang sakit. Kemudian memasuki abad ke-17 dan abad ke-18, ludruk bandan berkembang menjadi sebuah pertunjukan yang dikenal dengan nama Lerok Pak Santik. Tokoh penting dalam perkembangan ludruk pada masa itu adalah Pak Santik, seorang petani dari Jombang. Ia melakukan berbagai macam pembaruan dalam pertunjukan ludruk. Saat tampil, Pak Santik menggunakan rias wajah, mengenakan ikat kepala, celana hitam, serta menyampirkan selendang ataupun sampur. Di atas panggung, ia menari sambil melantunkan kidungan, yaitu syair atau ungkapan perasaan yang dinyanyikan. Ia juga memiliki kemampuan unik untuk menirukan bunyi alat musik yang hanya menggunakan mulutnya sendiri. Sementara hentakan kakinya yang menghasilkan bunyi gedrak-gedruk diyakini menjadi salah satu asal-usul dari nama ludruk. Karena sering diundang untuk mengisi acara pernikahan, khitanan, dan berbagai macam hajatan masyarakat, Pak Santik kemudian mengajak teman-temannya untuk bergabung. Dari sinilah ludruk mulai berkembang menjadi sebuah pertunjukan kelompok. Muncullah tokoh-tokoh pelawak atau badut serta pemeran perempuan yang kala itu juga dimainkan oleh laki-laki. Pertunjukan yang sebelumnya hanya berisi tarian dan kidungan mulai mengenal dialog, cerita, dan unsur komedi yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, ludruk semakin identik dengan lawakan dan guyonan khas Jawa Timur. Pada awalnya, lawakan yang ditampilkan lebih banyak humor fisik atau slapstick. Namun perubahan besar terjadi ketika muncul sosok seniman legendaris bernama Cak Gondo Durasim pada dekade 1920-an.
Cak Durasim membawa pembaruan besar dalam dunia ludruk. Ia mengembangkan lawakan yang lebih cerdas, mengandalkan permainan kata-kata, kritik sosial, serta sindiran terhadap kondisi politik dan kehidupan masyarakat. Bagi Cak Durasim, ludruk bukan sekedar hiburan. Ia menjadikan panggung ludruk sebagai media untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan semangat kebebasan. Pada masa pendudukan Jepang, ketika kebebasan berekspresi sangat dibatasi, Cak Durasim menciptakan kidungan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Pagupone omah dara melok nipon tambah soro, yang berarti pagupon rumah burung dara ikut Jepang malah semakin sengsara. Kidungan sederhana tersebut ternyata dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Konon, akibat keberanian itu, Cak Durasim mengalami penyiksaan hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1944. Perjuangan dan semangat Cak Durasim kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, termasuk oleh Cak Gondo dan kelompoknya Ludruk Marhen yang terkenal pada era 1950-an hingga 1965-an. Melalui ludruk, mereka terus menyuarakan suara kebebasan, kehidupan rakyat, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu alasan mengapa ludruk mampu bertahan begitu lama adalah karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan zaman. Lakon-lakon yang dibawa selalu aktual, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan disampaikan dengan cara yang komunikatif serta menghibur. Penonton tidak hanya diajak tertawa, tetapi juga diajak untuk berpikir, merenungkan keadaan sosial, bahkan mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Kini ludruk telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Jawa Timur. Meski popularitasnya tidak lagi sebesar masa kejayaannya dahulu, kesenian ini masih terus hidup melalui berbagai macam kelompok-kelompok kesenian, pertunjukan di taman budaya, komunitas anak muda, dokumentasi digital, hingga program pelestarian yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Di Surabaya dan di berbagai macam daerah lain di Jawa Timur, ludruk tetap menjadi ruang ekspresi budaya rakyat. Ia menjadi wadah hiburan, sarana kritik sosial, sekaligus media untuk menjaga identitas budaya masyarakat Jawa Timur agar tidak hilang di telan zaman. Dari perjalanan panjang ludruk, kita dapat melihat bahwa sebuah kesenian bukan hanya soal hiburan semata. Ludruk mengajarkan bahwa panggung dapat menjadi tempat menyampaikan suara rakyat, menjaga nilai-nilai budaya, serta merekam dinamika kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Jadi seperti itu dulu untuk episode Tukar Kawruh kali ini yang membahas tentang kesenian ludruk dari Jawa Timur. Terima kasih panjenengan sudah menonton episode ini. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, saya minta maaf, ataupun panjenengan bisa langsung tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Dan apabila panjenengan ada ide untuk episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.